Pertama-tama, 200 juta tahun yang lalu, naga asli mungkin tidak dapat menyingkat kontrak kekacauan. Kedua, naga sejati adalah eksistensi yang sangat menakjubkan. Seperti kelesuan ini mungkin alam. Sehingga klan naga sejati juga berjalan di dunia dengan kebenaran yang menakjubkan. Keturunan naga sejati diwarisi dari naga sejati. Dan naga sejati lahir ketika langit dan bumi pertama kali dibuka. Yang berada di luar dunia makhluk yang dapat dikenali Qin Yi Chen. Mereka tampaknya mengumpulkan kekuatan dunia ini. Seperti nenek moyang kulit hitam. Kegelapan yang mereka miliki menelan semua cara dan membuat mereka tidak ada lagi. Yang paling penting adalah niat asli dari kontrak surgawi ini adalah untuk melindungi mereka. Dan leluhur kulit hitamlah yang membantai dan menekan mereka. Dalam hal ini, keluhan Qin Yi Chen jelas. Terlebih lagi, jika naga sejati meninggalkan dunia ini, dia tidak akan dapat memahami hal-hal setelah 200 juta tahun. Seperti keberadaan Kaisar Iblis berwajah 1000. Qin Yi Chen memperkirakan bahwa yang pertama tidak tirani di era primordial. Dan bahkan Kaisar Iblis belum lahir. Oleh karena itu, mereka tidak menandatangani kontrak surga. Jadi mereka bisa saja menjadi musuh naga yang sebenarnya. Feng Nianwu juga tiba-tiba mengerti. Tidak heran Zhu Jiuyin tidak berani memindahkan mereka. Dan pada awalnya, dia tidak berani menendang mereka ke celah waktu dan ruang dan membiarkan mereka berguling kembali ke surga Kaisar. Sebab, meski Time and Space Rift dapat menempuh ruang dan waktu, ia juga sangat berbahaya. Tentu saja, dengan kebanggaan Lilin Yin 9, mustahil untuk membunuh mereka sekeras itu. Namun, jika dua tetua dari ras manusia benar-benar menyerahkan nyawa mereka dan dengan sengaja menyentuh ruang dan waktu yang kacau di celah ruang dan waktu, dan dengan demikian jatuh sampai mati, hukuman surgawi ini akan dijatuhkan di kepala Zhu Jiuyin. Namun, Zhu Jiuyin tidak menyebutkan ini, dan bahkan dengan sengaja menyembunyikannya. Tetapi tidak mungkin Qin Yi Chen mengetahuinya atau tidak, dan meskipun Feng Nianwu curang sebelumnya, dia memahaminya sekarang. Alasan mengapa Zhu Jiuyin tidak mengatakannya juga sangat sederhana. Jika bajingan manusia di matanya mengetahui keberadaan kontrak surgawi, siapa yang akan takut padanya? Sama seperti Feng Nianwu, berdiri di depannya mengejek jenis Anda yang memukul saya, tetapi dia tidak berani menembak. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Zhu Jiuyin. Tidak hanya Zhu Jiuyin, tetapi mereka yang telah menandatangani kontrak jalan surgawi dengan suara bulat akan memilih untuk menyembunyikannya, hanya untuk mengejutkan naga sejati dan keturunan dari 10 ras dewa besar. Ternyata itu karena kontrak surgawi. Hal yang sama berlaku untuk permaisuri Huaxu. Anda harus tahu bahwa kontrak jalur surgawi ini ditandatangani oleh naga dan Phoenix dengan pembangkit tenaga listrik semua pihak pada saat itu. Dan permaisuri Huaxu, yang juga merupakan keturunan dari naga sejati, secara alami diberkati oleh kontrak surga. Meskipun, ketika leluhur hitam turun, kegelapan menutupi langit, dan tampaknya bahkan langit bisa dibutakan. Tetapi permaisuri Huaxu memiliki batu yang memenuhi langit di tangannya. Pada saat itu, batu pengisi langit itu meledak dengan kekuatan tertinggi, sehingga langit terpantul di langit yang cerah dan cerah, sehingga langit bisa turun, dan dengan demikian membuat leluhur kulit hitam sedikit cemburu. Tentu saja, Qin Yi Chen curiga bahwa bahkan reaksi dari kontrak jalan surgawi tidak akan dapat sepenuhnya membunuh leluhur hitam. Tetapi jika permaisuri Huaxu melawan dirinya sendiri dan batu yang memperbaiki langit untuk hancur dan jatuh dan sangat melukai leluhur hitam. Seperti yang dikatakan nenekku, leluhur hitam, aku khawatir dia tidak lagi menjadi pemenang terbesar. Qin Yi Chen mengingat dengan hati-hati, para dewa kuno yang datang pada waktu itu jelas bukan satu-satunya leluhur kulit hitam. Tetapi dewa-dewa kuno lainnya tidak pernah muncul dan menunggu kesempatan secara rahasia. Seolah-olah leluhur hitam itu terluka parah. Dewa kuno itu juga akan memanfaatkan api. Diperkirakan bahkan Raja Meteorit Desolet harus menggigitnya kembali. Sepertinya dewa kuno itu tidak begitu bersatu. Setelah melihat ekspresi Qin Yi Chen, permaisuri Huaxu mengingatkan, para dewa kuno memang seperti ini. Tetapi Huang Yu hari ini telah setia kepada leluhur kulit hitam. Saya merasa pada saat itu kontrak antara dia dan Huang Yu adalah kekacauan. Qin Yi Chen terkejut. Dia tidak bisa berhenti memikirkan sejarah segel rusak Raja Meteorit liar di Hezezudi. Sekarang memikirkannya, Hei Ancestor tidak menyelamatkannya karena cinta, tetapi untuk menaklukkan bawahan. Namun, kekuatan leluhur hitam sangat menakutkan. Aku takut Hei Ancestor hampir bisa mengabaikan belenggu kontrak surgawi. Melihat ini, permaisuri Huaxu juga mengangguk dan berkata, kekuatan leluhur kulit hitam memang menakutkan, hampir melampaui ayah dan ibu tahun ini. Aku bisa merasakan bahwa dia hanya sedikit pendek, dan dia bisa menghancurkan surga. Dengan kata-kata ini, Qin Yi Chen dan dua tetua umat manusia tidak dapat berhenti berpikir bahwa beberapa tahun yang lalu di Wentiangwan, pembunuh manusia menyerang Qin Yi Chen. Setelah ditangkap oleh mereka, kedua tetua dan leluhur kedua Kaisar Ke ingin membubarkan segelnya. Tetapi hasilnya jelas gagal, dan kedua tetua umat manusia hampir hancur pada saat itu. Perasaan mereka adalah bahwa kegelapan menelan segalanya, hampir tidak terlihat oleh dunia, hanya kegelapan. Kata-kata ini membuat Qin Yi Chen merinding di punggungnya. Seolah 50 juta tahun yang lalu,
Ketika era naga sejati dihancurkan, leluhur hitam mungkin sudah memiliki sarana untuk melanggar kontrak surga. Tentu saja, itu adalah leluhur hitam. Sangat mungkin dia masih harus menanggung kontrak surga, dan tidak mungkin untuk mengabaikan kontrak langit dengan santai dan tanpa biaya. Namun, setelah era naga asli dihancurkan, 50 juta tahun lagi telah berlalu, dan kekuatan leluhur hitam juga terus meningkat. Selain itu, dia menerima buah kemenangan yang menghancurkan naga asli, dan kekuatannya saat ini begitu kuat sehingga dia tidak berada di tangan batu untuk memperbaiki langit. Permaisuri Huaxu tidak berani menjadi musuh Black Ancestor. Qin Yichen saling memandang, keringat dingin menetes di dahinya. Jika Hei Ancestor benar-benar menerobos langkah itu dan mematahkan jalan surgawi, dia tidak akan lagi terikat oleh kontrak jalur surgawi. Pada saat itu, Hei Ancestor tidak akan memiliki keraguan dan akan bisa membunuh sesuka hati. Kegelapan akan menutupi segalanya, dan bahkan surga tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, apakah permaisuri Huaxu, Qin Yichen, atau mantan pahlawan, di depan leluhur hitam, tidak akan ada lagi ruang untuk dihadapi, dan tidak lagi dapat menghentikannya untuk membunuh segala sesuatu tentang naga sungguhan. Leluhur hitam. Qin Yichen menarik napas dingin. Kuncinya adalah bahwa tidak hanya leluhur kulit hitam, tetapi mereka yang menandatangani kontrak surgawi, kekuatan mereka akan meningkat seiring waktu. Kekuatannya semakin tirani. Aku takut pada akhirnya, mereka akan benar-benar merobek kontrak surga masa lalu seperti leluhur hitam. Permaisuri Huaxu juga mengerutkan kening. Ada banyak dewa kuno di dunia. Meskipun nenek moyang hitam sangat kuat, ada juga makhluk yang sangat kuat. Bahkan Lilin 9 Yin, tampaknya dapat untuk sementara waktu melanggar kontrak surgawi. 12 penyihir leluhur dan kaisar gagak emas lebih lemah. Pada saat itu, Zhu Jiuyin menggunakan bulu kaisar gagak emas untuk menutupi jalan surgawinya. Dan ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia hampir tidak dapat menanggung harga reaksi kontrak jalur surgawi. Tentu saja, jika Zhu Jiuyin membunuh Long Waner, dia tidak akan pernah aman. Bahkan jika kontrak surga sulit untuk membunuhnya, serangan balik tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, bulu burung gagak emas yang menutupi langit selalu dibawa oleh Zhu Jiuyin. Tetapi Feng Nianwu begitu provokatif sehingga dia tidak berani bertindak. Dapat dilihat bahwa membunuh sesepuh manusia, dibandingkan dengan harga balasan kontrak surgawi, membuat Zhu Jiuyin hanya memilih untuk menahan amarahnya.